Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemulihan penuh. Xiao Yan tidak bisa menghentikan kepergian Yun Yun. Ini karena dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa meskipun Yun Yun tidak mengembangkan terlalu banyak kebencian atas penghancuran Mystic Cloud Sect, dia pada akhirnya adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiao Yan untuk membantunya, tetapi dia masih samar-samar merasakan penolakan terhadap gagasan seperti itu. Perlawanan ini datang dari perasaannya terhadap Mystic Cloud Sect. Itu berasal dari bertahun-tahun di mana Mystic Cloud Sect telah merawatnya. Mungkin sebagian dari alasan Yun Yun ingin meninggalkan Kekaisaran Magia kali ini adalah untuk menyelesaikan perlawanan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan dapat kembali pada hari dia dapat menempatkan Mystic Cloud Sect jauh di dalam hatinya tanpa itu dibawa kembali. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk memaksa Yun Yun tetap tinggal mengingat kekuatannya saat ini dan para ahli di sampingnya. Dia memiliki perasaan khusus pada Yun Yun. Hal-hal dalam pegunungan binatang ajaib ketika dia masih muda saat itu adalah hal-hal yang sulit dia lupakan. Peristiwa indah yang telah terjadi di dalam gua gunung akan menyebabkan hatinya goyah sedikit pun pada ingatan sekecil apapun dari hari-hari itu. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Yun Yun untuk memungkinkan dia menyelesaikan simpul di hatinya. Xiao Yan tetap berada di Mystic Cloud Mountain selama 3 hari. Yun Yun akhirnya berhenti menunda lebih lama lagi pada pagi hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikiran sulit untuk pergi akan tersebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiao Yan berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun, yang telah pergi dengan tenang, tidak menyadari bahwa Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, perlahan terbuka saat dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok yang bergerak itu, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Melihatnya melompat ke langit. Akhirnya, dia menghilang dari pandangannya. Ekspresi Xiao Yan diam-diam menjadi gelap selama Yun Yun menghilang dari pandangan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi armor biru tua yang terlipat rapi di sisinya. Sedikit aroma tersisa di atasnya. Jari Xiao Yan menelusuri garis-garis retakan kecil di tepi rompi baju besi. Kelembutan di matanya semakin kaya. Rompi bagian dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu. Cukup banyak fragmen yang jatuh selama itu melindunginya. Akhirnya, potongan-potongan ini diam-diam dan dengan pahit dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi dipasang ke rompi. Tentu saja, beberapa yang mustahil ditemukan karena berbagai alasan telah diperbaiki dengan cermat oleh Yun Yun dengan bahan yang sama. Meskipun rompi bagian dalam ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dia simpan di dekatnya dan akhirnya membentuk hubungan kecil dengannya, mencoba untuk mencari pecahan kecil di dalam Kekaisaran Jia Ma yang sangat besar ini akan membutuhkan upaya yang luar biasa. Karenanya, poin ini membuat Xiao Yan melepaskan dendam dari masa lalu. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menyimpan rompi bagian dalam ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan pandangannya melirik ke arah menghilangnya Yun Yun. Sesaat kemudian dia bergumam, "Hati-hati." Bahu Xiao Yan gemetar setelah dia terdiam sesaat. Sepasang sayap api hijau giok muncul di punggungnya. Dengan kepakan lembut, dia segera bergegas ke arah ibu kota. Cedera Xiao Yan tiba-tiba pulih selama 3 hari ini. Dia merasakan penghalang ke kelas Dou Huang beberapa kali saat memulihkan Dou Qi-nya. Namun, ini hanyalah perasaan. Terobosan sejati tidak muncul. Kesulitan mencoba terobosan ke kelas Dou Huang jauh melebihi harapan Xiao Yan.
Meskipun dia telah menjalani pertempuran hidup dan mati yang besar dengan Yunshan, masih ada celah yang tersisa. Xiao Yan tidak terlalu cemas dalam hal ini. Ini karena dia samar-samar tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum dia akan maju ke kelas Dou Huang. Mungkin, yang dibutuhkan hanyalah sedikit kesempatan keberuntungan dan terobosan itu secara alami akan tiba. Dou Huang. Sosok Xiao yang terbang di udara seperti kilat, hanya menyisakan sosok hitam samar. Dia menyipitkan matanya dan tinju di bawah lengan bajunya dikencangkan. Mengingat kekuatan bertarungnya saat ini, semua teknik Dou selain 3 teratai api berwarna yang dia gunakan dengan semua kekuatannya, mampu bertarung dengan seseorang di puncak kelas Dou Huang dengan peluang kemenangan yang tinggi. Jika dia menggunakan teratai api 3 warna, dia pasti bisa membunuh seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, bahkan elit Du Zong di bawah 3 bintang juga akan menerima luka serius. Jika salah satu dari mereka mengalami momen sial, dia akan berakhir seperti Yunshan, yang Du Qi di dalam tubuhnya menjadi lamban karena ledakan, dan dihadapkan dengan pukulan fatal berikutnya. Namun, peluang kemenangan yang terakhir tidak dianggap sangat mungkin. Jika bukan karena keberuntungan hari itu, pasti tidak mungkin baginya untuk membunuh Yunshan. Selain itu, pembantaian ini tidak di bawah prasyarat pertempuran sampai dia terluka parah. Ada rasa mempertaruhkan nyawa untuk pergi sekuat tenaga selama pertempuran seperti itu. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan sebenarnya Xiao Yan hanyalah di puncak kelas Dou Wang. Level ini terlalu jauh dari elit Du Zong. Jika Xiao Yan tidak memiliki beberapa teknik Dou yang kuat, tidak mungkin baginya untuk menanggung 20 pertukaran di tangan Du Zong. Namun, jika Xiao Yan berhasil menerobos ke kelas Dou Huang, kemungkinan besar sulit bagi Xiao Yan untuk menemukan lawan yang bisa menandinginya di kelas Dou Huang dengan mengandalkan Flame Matra yang misterius dan teknik Dou yang kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Du Zong, dia masih bisa mengandalkan sayap yang dilapiskan dan kecepatan menakutkan untuk mendapatkan kemampuan melarikan diri. Jika dia berani dengan paksa menggunakan teratai api 3 warna dan mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin bisa membunuh orang itu selama mereka adalah bintang 3 atau 4 Du Zong atau pangkat yang lebih rendah. Tentu saja, peluang semacam ini disertai dengan terlalu banyak risiko. Bagaimanapun, kemungkinan Xiao Yan akan menemui ajalnya sendiri jika dia gagal membunuh lawannya. Pelindung dari Hall of Souls itu sudah memiliki kekuatan Du Zong. Saya tidak tahu berapa banyak ahli seperti itu yang tersisa di dalam organisasi itu. Sepertinya aku setidaknya perlu mencapai puncak kelas Dou Huang atau bahkan kelas Du Zong untuk menyelamatkan guru. Jika tidak, saya hanya akan membiarkan diri saya tertangkap jika saya harus pergi dengan paksa. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Angin liar bertiup di samping telinga Xiao Yan saat pemandangan di bawah melintas sementara pikiran ini berputar di dalam hatinya. Sun Er juga mengatakan sebelum dia pergi bahwa aku tidak bisa pergi dan mencarinya sebelum mencapai kekuatan Du Zong. Saya pikir kekuatan klannya tidak kalah dengan Hall of Souls. Jalan ini sepertinya sangat panjang. Xiao Yan mendesah pelan di dalam hatinya. Ekspresinya secara bertahap menjadi ditentukan. Xiao Yan harus berusaha keras untuk menjadi orang yang semua ahli dalam kekaisaran Ma Jia memandangi setelah dia Jack sebagai sampah klannya. Itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang biasa. Semuanya sulit pada awalnya. Karena dia telah melewati masa tersulit, dia tidak perlu lagi menarik diri atau merasakan ketakutan sedikit pun. Saat ini dia bukan lagi pria muda dan bodoh sejak saat itu. Ayah, guru. Sun Er, tunggu aku. Xiao Yan tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok menjadi lebih padat. Kecepatan terbangnya melonjak saat ini. Akhirnya,
dia berubah menjadi petir hitam saat dia terbang ke ibu kota besar yang muncul di hadapannya. Xiao Yan terbang ke ibu kota dan muncul di langit di atas Xiao Menshan beberapa saat kemudian. Tubuhnya berbalik dan dia dengan cepat bergegas turun. Beberapa sosok manusia di sudut gelap Xiao Menshan melintas saat tubuh Xiao Yan turun dari langit di atas Xiao Menshan. Senjata yang mengandung kilatan dingin berkedip-kedip di tangan mereka, memancarkan kilau dingin yang padat. Namun, sosok hitam ini baru saja keluar dari kegelapan, bersiap untuk menghentikan tamu tak diundang ini saat aura kuat turun dari langit. Itu menekan tubuh mereka yang hendak melompat ke depan. Suara samar juga ditransmisikan ke telinga semua orang pada saat yang bersamaan. Tidak perlu panik. Ini aku. Sosok hitam itu akhirnya berhenti setelah mendengar suara yang akrab ini. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menyapa pemuda berjubah hitam yang tergantung di langit. Mereka segera menyusut kembali ke kegelapan dengan cara seperti hantu setelah menyebabkan seluruh Xiao Menshan memasuki keadaan defensif. Bawahan yang dipersiapkan oleh kakak kedua ini memang cukup bagus. Aura berdarah mereka memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dengan mereka melindungi Xiao Menshan, kemungkinan ahli biasa akan kesulitan untuk mengganggu ke dalamnya. Di hadapan orang yang lebih kuat, masih ada Medusa, Xian, dan yang lainnya. Siapapun pasti akan terdeteksi saat masuk. Tatapan Xiao yang sedikit berkibar saat dia melihat sosok hitam yang telah menyusut ke dalam kegelapan, sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ketika Xiao yang tiba-tiba teringat Xian di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat bahwa gadis kecil ini sebenarnya telah memblokir pelindung Wu setelah kekuatannya melonjak dari menelan roh Yunshan. Ini benar-benar luar biasa. Harus diketahui bahwa pukulan dari pelindung Wu dalam kondisi itu kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan para ahli di puncak kelas Du Huang seperti Hai Bodong dan Jia Xingtian tidak akan berani menerimanya dengan mudah. Namun gadis ini benar-benar menerimanya secara langsung. Selain itu, dia tidak menerima luka apapun selain merasa sedikit lemah. Sepertinya wujud asli gadis ini sangat luar biasa seperti yang guru katakan. Setelah saya maju ke kelas Du Huang, saya akan memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan pil transformasi tubuh. Pada saat itu, saya pasti akan memperbaiki satu untuknya dan melihat seperti apa bentuk aslinya yang memiliki kemampuan seperti itu. Sosok Xiao Yan mendarat di Xiao Menshan. Setelah itu, dia bergerak di sepanjang jalan kecil dan tiba di luar ruang tamu beberapa saat kemudian. Ada suara percakapan yang samar-samar ditransmisikan dari Xiao Ding dan yang lainnya. Dia tersenyum sedikit dan membuka pintu untuk masuk. Xiao Yan, yang tiba-tiba membuka pintu untuk masuk, menyebabkan Xiao Ding dan Xiao Li terkejut. Mereka segera bersukacita dan maju. Jika kamu terus menjauh, kami harus mengundang Hai Tua untuk pergi ke Misty Cloud untuk mencarimu. Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara tanpa daya. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Pandangannya beralih ke Xiao Ding saat dia berbicara dengan tawa lembut, "Kakak, kita bisa mengundang ketua FAMA dan kepala pasangan dari klan besar besok. Sudah waktunya untuk membangun faksi yang akan melindungi klan Xiao kita." Joy melintas di mata Xiao Ding saat dia mendengar ini. Dia berkata, "Apakah Anda benar-benar pulih dari luka Anda?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melihat ke arah mata gembira dari 2 orang itu dan bergumam lembut di dalam hatinya, klan Xiao akan melampaui Misty Cloud Sect dan menjadi penguasa kekaisaran Ma Jia. "Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.